inspiratif bersama salah satu tokoh yang sangat berarti bagi kami, yaitu Ibu Tuti. Beliau adalah wali kelas 12B1 sekaligus guru sejarah yang membimbing kami tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga memberikan suri teladan dalam hal sikap, semangat, dan dedikasi. Sebelumnya, perkenankan kami dari tim wawancara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Vidya Dwi Setianingrum bersama teman-teman saya. Saya Kanisa Putri Kotunada. Saya Kirani Pramesti Santoso. Kami akan memandu jalannya sesi ini. Kami berusaha menggali kisah, pengalaman, serta pandangan hidup Ibu Tuti yang sangat bermakna. Kami dari tim presentasi, satu tim, satu visi, presentasi beraksi. Kami dari tim penyusun laporan, tim jurnalis, jaya, jaya, jaya luar biasa. Hai, kami dari tim pertanyaan. Kami dari tim infografi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim dokumentasi. Kami dari tim editor. Halo semuanya. Pada kesempatan yang berharga ini, kami akan membagikan video perbincangan inspiratif bersama salah satu tokoh yang sangat berarti bagi kami, yaitu Ibu Tuti. Beliau adalah wali kelas 12B1 sekaligus guru sejarah yang membimbing kami tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga memberikan suri teladan dalam hal sikap, semangat, dan dedikasi. Sebelumnya, perkenankan kami dari tim wawancara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Vidya Dwi Setianingrum bersama teman-teman saya. Saya Kanisa Putri Kotunada. Saya Kirani Pramesti Santoso. Kami akan memandu jalannya sesi ini. Kami berusaha menggali kisah, pengalaman, serta pandangan hidup Ibu Tuti yang sangat bermakna. Melalui perbincangan ini, harapannya adalah kita semua bisa lebih mengenal beliau, tidak hanya sebagai seorang guru, tetapi juga memiliki banyak nilai kehidupan yang patut untuk diteladani. Semoga kisah yang beliau berikan kepada kita dapat menginspirasi kita semua. Harusnya kata, mari kita simak video wawancara kita bersama Bu Tuti. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tuti. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Tuti. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Dan terima kasih kepada Ibu Tuti karena telah bersedia meluangkan waktu dalam wawancara pagi hari ini. Perkenalkan, saya Vidya Dwi Setianingrum dan teman-teman saya Karisa Putri Kotrunada dan Kirani Pramesti Santoso yang pada kesempatan ini akan melaksanakan wawancara seputar pengalaman, pandangan, dan perjalanan Ibu Tuti dalam dunia karir. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan inspirasi dan pembelajaran berharga dari pengalaman Ibu yang nantinya dapat dijadikan bahan pengetahuan dan motivasi bagi para siswa-siswi. Sebelum masuk pada pembahasan utama, kami mohon kesediaan dari Ibu untuk mendapat sedikit memperkenalkan latar belakang Ibu Tuti terlebih dahulu. Iya. Mungkin Ibu dapat menyampaikan informasi mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang pendidikan, serta alamat. Oh iya. Kalau nama saya diberi nama oleh orang tua saya Tuti Sulastri. Kebetulan saya dilahirkan di Kota Magetan ini tanggal 20 November 1971. Dan latar belakang pendidikan saya seperti umumnya guru yang lain, yaitu ngajar mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian universitas itu. Kebetulan untuk universitasnya saya ada di
IKIP Surabaya, itu untuk S1 saya. Kemudian untuk S2 saya ada di UNS. Iya, kebetulan sama-sama linear. Saya mengambil jurusan sejarah, pendidikan sejarah. Iya. Selanjutnya mengenai alamat itu. Alamat saya di sini, Mauspati, Jalan Barat. Iya, Jalan Barat, di Jalan Barat, RT 9 RW 3 Mauspati. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya langsung masuk ke pertanyaan ini. Iya. Ibu, pasti setiap individu memiliki momen dalam hidup yang tak terlupakan dan memberikan banyak pelajaran berharga. Jika boleh tahu, perjalanan hidup apa yang paling berkesan bagi Ibu Tuti? Perjalanan hidup yang paling berkesan. Iya. Ada beberapa. Beberapanya adalah saat dimana yang pertama saya momen berkesan ya nih, Iya. yang diterima sebagai PNS. Itu bagi saya berkesan karena saya waktu itu diterima menjadi PNS di tahun 2005. Kemudian momen berkesan lain yaitu saat dimana ketika saya melahirkan seorang anak. Iya, saya merasa dengan kelahiran anak itu saya merasa seperti sempurna sebagai wanita. Iya, karena anak Iya. juga sebagai rezeki dari Allah ya. Iya, betul. Jika tadi Bu Tuti sudah bercerita mengenai perjalanan hidup yang paling berkesan, biasanya Bu, di balik itu selalu ada sosok yang memberikan motivasi. Mungkin boleh tahu siapakah sosok yang paling menginspirasi Bu Tuti dalam perjalanan menjadi seorang guru? Ya, perjalanan saya sebagai seorang guru yang menginspirasi saya, yang selalu mendukung saya, tentu keluarga. Keluarga adalah orang terdekat saya yang berhasil atau bisa dikatakan orang yang paling mensupport apa yang mau saya lakukan. Itu adalah keluarga. Di samping keluarga inti saya, yaitu suami, juga ada kakak yang ada di dekat saya. Terima kasih. Baik Bu, selanjutnya Iya. setiap inspirasi pasti diiringi dengan tantangan. Nah, selama Bu Tuti mengajar, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi? Tantangan terbesar saya ketika saya mengajar itu salah satu ya, banyak Iya. sebenarnya. Salah satunya adalah ketika apa yang kita berikan kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya kita berharap agar anak didik kita bisa punya prestasi kayak gitu, tapi ternyata prestasi kadang masih kurang dari harapan kita. Atau ketika kita melihat kita udah berusaha sekali, berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi ternyata itu kurang di hadapan anak didik, seperti itu. Oke Bu, baik. Lanjut, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Iya. Berbicara mengenai tantangan, terkadang ada momen di mana kita gagal atau hampir menyerah. Jika pernah, bagaimana cara Ibu Tuti bangkit dan menjadikannya berbagai pelajaran? Iya, kegagalan saya kategori orang yang bisa dikatakan sering mengalami kegagalan, terutama kegagalan dalam mencari pekerjaan. Jadi mencari pekerjaan saya dulu sebagai PNS tidak langsung boom, kita langsung bisa jadi PNS, enggak, tapi perlu waktu 8 tahun bagi saya untuk bisa menjadi PNS. Jadi saya masih GTT terlebih dulu, sehingga 8 tahun itu saya isi untuk mengikuti berbagai tes itu, mulai dari Kediri, Ponorogo, kemudian Lamongan, Tuban, Ngawi, bahkan Jember itu pernah juga.
Tapi ternyata Allah menempatkan saya di Magetan, dekat dengan rumah. Nah itu bagi saya itu perjuangan, dan kegagalannya ya gagal karena tidak bisa masuk. Dan itu membuat saya memang pada saat pengumuman terus kemudian nama saya tidak tercantum, saya akan manusiawi ya. Kalau saya sebagai manusia waktu itu saya akan nangis karena saya sudah berusaha untuk yang terbaik, ternyata juga masih gagal. Tapi saya selalu percaya bahwa Allah di balik apa yang saya alami, Allah akan memberi saya yang terbaik. Cuma saya saat itu masih mencari-cari apa yang akan diberikan Allah ini. Rencana apa? Ternyata ya itu tadi, saya diterima dan penempatan di sini itu merupakan sebuah anugerah banget bagi saya karena dekat dengan rumah. Iya. Baik Bu, dari tantangan yang sudah Ibu jelaskan, apakah dalam penyampaian materi supaya lebih mudah diterima oleh siswa juga merupakan suatu tantangan bagi Bu Tuti? Bagaimana cara Bu Tuti menyampaikan materi agar siswa lebih mudah memahaminya? Penyampaian saya mulai dari contoh-contoh kecil yang ada. Jadi contoh-contoh yang biasa ada dalam kehidupan, atau juga penyampaian saya bisa saya berikan melalui PPT, PowerPoint itu, atau juga kadang saya berikan anak-anak itu lewat film perjuangan. Jadi itu semakin memperkuat apa yang menjadi informasi saya. Seperti itu. Oke Bu. Iya. Namun meskipun metode sudah disiapkan sebaik mungkin, tentunya terdapat beberapa materi yang mungkin sulit diterima oleh siswa. Iya. Pernahkah Bu Tuti mengalami hal tersebut? Iya. Jadi ya yang namanya siswa itu kan enggak semua anak itu semua dalam mode yang terbaiknya. Kadangkala karena dia capek, karena banyaknya kegiatan di sekolahan, dia yang tadinya pandai kemudian kurang dalam berkonsentrasi seperti itu. Jadi cara saya untuk membuat anak ini menjadi fokus kembali, saya akan memberikan beberapa pesan-pesan yang bisa mengugah semangat dia untuk bisa kembali pada fokus pada tujuan utamanya, yaitu belajar. Oke Bu, jika siswa sudah berusaha memahami materi, tentu Bu Tuti juga mempunyai cara untuk menilai hasilnya. Selain melalui ujian, bagaimana Ibu biasanya mengukur pemahaman siswa? Iya, biasanya saya akan ajak anak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil, dan pertanyaan-pertanyaan kecil itu akan saya catat, kemudian saya catat di buku saya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang demikian itu adalah poin untuk anak, poin dia untuk bisa menambah nilainya. Jadi seperti itu. Baik Bu, selanjutnya menjadi seorang guru bukan hanya soal mengajar, tetapi juga mengenai prinsip hidup yang selalu dijadikan pegangan. Apa prinsip yang selalu Bu Tuti jadikan pegangan dalam menjalani profesi sebagai seorang guru dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Prinsip hidup. Ya, prinsip hidup saya itu akan melakukan kegiatan itu kalau memang sudah itu menjadi profesi saya akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Terus kemudian saya juga harus ikhlas dalam memberikan pelayanan terbaik untuk siswa-siswa saya. Saya juga harus harus tabah jika menghadapi berbagai hal yang mungkin nanti dalam perjalanan karir itu ada hambatan-hambatannya. Itu prinsipnya saya mengalir
bagaikan Air. mengalir perjalanan hidup itu. Ya, selanjutnya, jika berbicara soal prinsip, tentu penerapannya juga berbeda-beda di setiap zaman. Di era digital sampai sekarang, bagaimana Bu Tuti memandang peran guru dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda? Dan bagaimana cara Ibu menyesuaikan metode mengajar dengan perubahan zaman ini? Iya, jadi kalau untuk menyiasati di zaman yang sekarang, ya tentunya kita harus pandai-pandai menggunakan IT. Cuma IT saya sebagai orang yang dilahirkan lebih tua mungkin akan ketinggalan zaman jika dibanding dengan anak-anak. Jadi saya sedapat mungkin berusaha untuk mengupgrade diri saya, membuat PPT itu jadi misalnya yang tadinya hanya PowerPoint, kemudian saya buat menjadi Canva kayak itu. Jadi saya berusaha untuk mengupgrade diri. Iya, sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pertanyaan terakhir Bu Tuti. Iya. Karena Bu Tuti sebagai seorang guru sejarah, bolehkah saya bertanya, apakah ada buku sejarah favorit yang menurut Ibu sangat menarik dan bisa memberikan wawasan lebih dalam baik untuk guru maupun siswa? Iya, kalau saya sih buku sejarah yang saya sukai itu ada beberapa sebenarnya. Salah satunya itu tokoh perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang ditulis oleh Peter Carey. Itu adalah perang yang seolah-olah membuka cakrawala berpikir saya bahwa seorang Pangeran Diponegoro yang bukan merupakan putra mahkota pun bisa membuat Belanda itu menjadi tidak berdaya, sehingga perlu menggunakan akal licik dia untuk memperalat yang akhirnya menyebabkan Pangeran Diponegoro di penjara. Itu yang membuat saya suka buku itu. Terima kasih banyak Ibu Tuti atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jawaban-jawaban dari Bu Tuti yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi khususnya bagi kami pembaca atau pendengar wawancara ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengemban tugas mulia seorang guru. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya buat kalian, semoga kalian tetap semangat dalam belajar, kemudian semoga kalian bisa tercapai cita-citanya dan menjadi anak yang soleh dan solehah untuk kedua orang tuanya. Kemudian kalian bisa mengharumkan nama kalian sendiri beserta dengan sekolah. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.